Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pada bagian ini kita akan membahas tentang bagian hormat dan patuh kepada guru. Sesuai dengan KIKD 3.17 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Beberapa hal yang perlu kita pahami dalam video ini antara lain yang pertama adalah pengertian guru. Dalil takzim kepada guru. Akibat tidak menghormati dan mematuhi guru. Adab cara menghormati dan mematuhi guru, dan hikmah menghormati dan mematuhi guru. Inilah pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, pengertian guru. Guru, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan menurut Nur Jamaluddin, guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, sehingga anak didik mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi dan sebagai makhluk sosial serta individu yang sanggup berdiri sendiri. Guru adalah bapak atau ibu rohani bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan rohani agar mereka hidup, tumbuh dan berkembang dalam cahaya ilmu, iman, amal, kepandaian, dan akhlak mulia. Guru adalah profesi para rasul, karena melalui guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali menghususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Dalil takzim kepada guru. Kita bisa belajar dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam upaya mencari guru. Sehingga dari kisah ini kita akan dapat mengambil pelajaran bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru, serta akibat tidak mematuhinya, dan hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk menjumpai seorang hamba yang soleh yang bernama Nabi Khidir. Nah, kemudian Nabi Musa bersama muridnya berjalan berbulan-bulan menempuh perjalanan yang jauh untuk menjumpai Nabi Khidir tersebut. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa bersama muridnya dapat menjumpai Nabi Khidir. Nah, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda?" Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Maka kemudian Nabi Khidir menjawab bahwa sesungguhnya engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Tapi kemudian Nabi Musa berkeras bahwa dia akan bersungguh-sungguh
untuk dapat mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Nabi Khidir. Akhirnya setelah Nabi Musa berkomitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh, Nabi Khidir mengatakan bahwa jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Nabi Musa pun siap tidak akan memberikan komen atau apapun namanya. Maka berjalanlah keduanya hingga sampai keduanya itu menemui perahu, lalu Nabi Khidir melobanginya. Tentu saja hal ini membuat Nabi Musa menjadi berpikir bahwa perbuatan yang dilakukan adalah keliru. Hingga Nabi Musa menegur Nabi Khidir, "Mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Maka kemudian Nabi Khidir menjawab, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama denganku?" Kemudian Nabi Musa memohon agar Nabi Khidir tidak meninggalkannya. Maka kemudian Nabi Musa diberi kesempatan yang kedua. Hingga akhirnya mereka berjalan dan berjumpa dengan seorang anak. Nabi Khidir lalu membunuhnya. Melihat peristiwa ini, tentu Nabi Musa merasa bahwa perbuatan ini keliru dan akhirnya dia menegur Nabi Khidir. Lagi-lagi jawaban Nabi Khidir bahwa kamu tidak akan bisa dapat bersabar bersamaku. Namun Nabi Khidir tetap memberikan kesempatan yang ketiga. Hingga akhirnya mereka sampai di suatu perkampungan dan kemudian meminta agar penduduk negeri itu memberikan mereka jamuan karena mereka telah berjalan jauh dan kelaparan. Tapi tidak ada seorang pun penduduk yang mau memberikannya. Dan tiba-tiba di kampung tersebut ada sebuah rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir membangun kembali, menegakkannya. Melihat kejadian itu, Nabi Musa kemudian berkomentar, "Jika kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Akhirnya karena komentar tersebut, maka Nabi Khidir mengatakan, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberikan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Maka adapun perahu atau bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak laki-laki itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Maka kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayang kepada keduanya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukankah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri? Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Itulah penjelasan perbuatan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Hingga akhirnya mereka pun berpisah dari tempat tersebut. Pelajaran dari ayat tersebut di atas, yang pertama adalah bahwa tidak ada seorang manusia pun yang serba tahu dan sudah tentu membutuhkan guru yang akan membimbingnya, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam. Seorang Nabi Musa alaihissalam karena ingin mendapatkan pengetahuan, ia rela menempuh jalan jauh guna mencari guru yang alim. 3. Siswa atau murid hendaknya menghormati gurunya
dan berkata dengan sopan serta bertekad belajar dengan sungguh-sungguh. 4. Siswa atau murid hendaknya memperhatikan dan menyimak dengan sungguh-sungguh pelajaran yang diberikan gurunya. 5. Siswa harus dapat bersabar ketika menurut pemikirannya bahwa gurunya keliru dan menunggu sampai guru menjelaskan secara utuh. 6. Murid bila ingin mendapatkan ilmu dari gurunya, hendaklah menjauhkan sifat sombong, merasa lebih tahu dari gurunya. Adapun hadis-hadis tentang takzim kepada guru antara lain, yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuhjilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina haqqahu." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang ulama, ustadz atau guru. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasr Asy-Sya'di rahimahullah berkata, seorang penuntut ilmu harus memperbaiki adabnya terhadap gurunya, memuji Allah yang telah memudahkan baginya dengan memberikan kepadanya orang yang mengajarkannya dari kebodohannya, menghidupkannya dari kematian hatinya, membangunkannya dari tidurnya, serta mempergunakan setiap kesempatan untuk menimba ilmu darinya. Hadis yang kedua adalah bahwa profesi guru adalah profesi para nabi dan rasul yang mengajarkan manusia ke jalan yang lurus. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Akibat tidak takzim atau menghormati dan mematuhi guru. Akibat tidak takzim, tidak menghormati dan mematuhi guru, Allah jelaskan di dalam firman-Nya, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Inilah salah satu penyesalan orang di akhirat kelak ketika masuk ke dalam neraka, karena tidak mau menghormati dan mematuhi guru yang soleh untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, keberkahan ilmu akan hilang. Akibatnya, bertambahnya kepandaian bukan semakin taat kepada Allah, malah semakin menjauhkan dirinya dari jalan yang lurus. Adab atau cara menghormati dan mematuhi guru. Banyak cara yang dapat dilakukan seseorang siswa dalam rangka berakhlak terhadap guru. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menghormati dan memuliakannya serta mengikuti nasihatnya. 2. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain. 3. Tidak melawan, menipu atau membuka rahasia atau kekurangan gurunya. 4. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. 5. Murid dapat mencontoh dan mengikuti sifat guru yang baik, seperti akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang. 6. Murid harus tetap menghormati guru meskipun telah menjadi ilmuwan besar, sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. 7. Menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. 8. Bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaknya berusaha untuk memaafkan perilaku kasar, turut mendoakan keselamatan guru. 9. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari. 10. Sopan ketika berhadapan dengan guru.
Misalnya duduk dengan tawadhu, tenang, diam, posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru, menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataan. 11. Tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. 12. Berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Hikmah menghormati dan mematuhi guru. Adapun hikmahnya, dengan menghormati guru kita akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. Ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Akan selalu mendapat doa kebaikan dari guru, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Karenanya, walaupun murid telah memiliki kepandaian di atas gurunya, dia tetap harus menghormatinya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini tentang ta'zim, hormat dan patuh kepada guru. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Bapak Salahuddin. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik, karena Allah melihat dan membalas kebaikan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu